hello, 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 hello. Di suatu masa yang sering disebut sebagai zaman gelap, ketika Kekaisaran Romawi telah runtuh dan Eropa dilanda perubahan besar, banyak orang mengira bahwa ilmu pengetahuan ikut tenggelam bersama runtuhnya peradaban. Namun, benarkah semuanya gelap? Di balik dinding-dinding batu gereja yang sunyi, para biarawan duduk dengan tekun. Dengan cahaya lilin yang redup, mereka menyalin manuskrip demi manuskrip. Tulisan-tulisan itu bukan sekadar tinta di atas kertas, melainkan warisan dunia, bahasa, ilmu, dan pemikiran dari masa Yunani dan Romawi yang mereka jaga dengan penuh kesetiaan. Bahasa Latin menjadi napas kehidupan intelektual saat itu. Siapapun yang ingin belajar harus memulainya dari sana. Di ruang-ruang belajar, para pelajar mempelajari grammar, logik, dan retorik dasar dari segala ilmu. Lalu mereka melangkah ke dunia angka dan harmoni, aritmetika, geometri, musik, dan astronomi. Saat daratan Eropa masih bergejolak, sebuah pulau di ufuk barat bernama Irlandia muncul sebagai pusat pembelajaran baru. Para sarjana Irlandia yang baru saja mengenal Kristen menjadi sangat mahir dalam bahasa Latin. Mereka berjalan melintasi lembah-lembah hijau, membawa buku-buku berharga untuk menyebarkan kembali literasi ke seluruh penjuru Eropa. Lihatlah ruang-ruang universitas pertama yang mulai berdiri ini. Di bawah sinar temaram lilin, para sarjana tidak lagi hanya menyalin naskah, tetapi mulai menggabungkan filsafat Yunani yang agung dengan teologi dalam sebuah harmoni yang disebut scholasticism. Inilah masa di mana bahasa tidak lagi sekadar alat untuk berbicara, melainkan sebuah jembatan untuk memahami rahasia Tuhan dan pikiran manusia. Di meja-meja bundar ini, mereka mulai mempertanyakan struktur terdalam dari setiap kata yang kita ucapkan. Bersiap untuk melahirkan sebuah ilmu baru yang akan mengubah cara dunia melihat bahasa selamanya. Memasuki abad ke-12, ilmu pengetahuan mekar kembali. Para pemikir yang disebut kaum modistae mulai merenung. Mereka percaya bahasa bukan sekadar kumpulan kata, melainkan cermin dari pikiran manusia, mens, dan realitas dunia, res. Mereka menyebutnya speculative grammar, sebuah keyakinan bahwa struktur bahasa di seluruh dunia sebenarnya bersifat universal. Mereka memecahkan teka-teki tentang makna. Ada significatio, gagasan murni seperti kata manusia yang menari di dalam pikiran kita. Dan ada suppositio, keajaiban saat kata tersebut mendarat di bumi untuk menunjuk sosok nyata. Baik itu Sokrates seorang diri maupun sekelompok manusia di hadapan kita. Melalui bahasa, pikiran manusia akhirnya mampu menyentuh kenyataan. Tak hanya berhenti pada makna kata, kaum modistae juga membawa kita menyelami jantung dari sebuah kalimat. Mereka mulai menyadari bahwa sebuah pikiran yang utuh dibangun dari hubungan yang harmonis. Lihatlah bagaimana mereka membedah sebuah pernyataan. Ada subjek sebagai pelaku utama, dan ada predikat yang menjelaskan tindakan atau keadaannya. Bagi para pemikir abad pertengahan ini, struktur kalimat bukan sekadar susunan kata yang acak, melainkan sebuah arsitektur pikiran yang logis. Pendekatan inilah yang menjadi benih awal bagi cara kita memahami tata bahasa dan analisis sintaksis di dunia modern saat ini. Begitulah perjalanan bahasa di abad pertengahan. Dari debu reruntuhan hingga ke ujung pena para modistae, bahasa terus dirawat sebagai jembatan menuju masa depan. Karena di setiap kata yang kita ucapkan hari ini, ada jejak pengabdian dari para penjaga lentera di masa lalu.